Bab 951, itu saja, aku selesai bicara. Yino Cui tidak membawa orang langsung ke wilayah Laut Tianxing, tetapi kembali dulu ke peradaban Tianxing. Di bawah operasi yang disengaja, berita bahwa Yinia sudah kawin lari dengan seorang pria peradaban asing langsung menyebar ke seluruh peradaban Tianxing seperti wabah. Kawin lari. Kalau salah satu dari bangsamu kawin lari dengan bangsamu sendiri, itu pasti bukan masalah besar, dan mungkin banyak orang yang akan memberikan restunya. Tapi dengan orang asing, memalukan sekali. Saat ini, banyak orang di peradaban Tianxing merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat peradaban Tianxing memiliki rasa identitas yang kuat dan rasa memiliki terhadap peradaban rasnya Sendin, dan sangat bangga. Dalam pandangan mereka, peradaban Tianxing adalah peradaban terkuat di alam semesta, dan kecuali peradaban Tianxing, semua peradaban lainnya lebih rendah. Tidak diragukan lagi, sungguh memalukan bagi seluruh peradaban Tianxing bahwa seorang wanita dari peradaban Tianxing jatuh cinta dengan pria peradaban asing, dan kawin lari dengan pria tersebut bahkan lebih memalukan. Terutama para pria di peradaban Tianxing. Ketika mereka mendengar berita tersebut, banyak pria yang langsung meledak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, apakah semua pria di peradaban Tianxing sudah mati. Dia ternyata jatuh cinta dengan seekor semut dari peradaban asing yang lebih rendah. Kecuali peradaban Tianxing, mereka menganggap semua peradaban kosmik lainnya sebagai semut. Tepat ketika kerumunan orang marah, tiba-tiba muncul berita bahwa Yinia dan Sander Ye bersembunyi di wilayah Laut Tianxing. Akibatnya, banyak orang dari peradaban Tianxing, yang dipimpin oleh petugas penegak hukum Yino Cui, langsung menuju ke wilayah Laut Tianxing. Kemarahan yang dahsyat dan membara. Akademi Tianyun. Jinan bergegas ke aula Akademi Tianyun. Dewa tertinggi Tianyun, yang sedang membaca buku, mengangkat kepalanya dan memandang Jinan berkata dengan cemas, "Guru, mereka akan menangkap Yinia." Dewa tertinggi Tianyun mengerutkan kening. Di wilayah Laut Tianxing, di dalam kotak ruang dan waktu reinkarnasi. Pada saat ini, Sander Ye sedang duduk bersila di ruang dan waktu reinkarnasi khusus, dengan tangan terlipat di depan perutnya, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya seperti kilat. Meski baru 2 hari berada di luar, dia sudah mengalami 20 tahun di sini. Dalam 20 tahun terakhir, dia sudah berlatih meditasi dan mengalami puluhan pengalaman reinkarnasi orang-orang kuat dewa tertinggi. Metode latihan peradaban Tianxing secara alami berbeda dengan metode latihan alam semesta Guanxuan, namun secara umum mengarah pada tujuan yang sama tapi melalui jalur yang berbeda. Oleh karena itu, dia terus belajar dari beberapa metode latihan peradaban Tianxing untuk meningkatkan kondisi pikirannya. Pinjam kekuatan dari ratusan aliran. Dalam ruang dan waktu khusus reinkarnasi ini, tidak hanya ada pencerahan, tetapi juga pertarungan. Dia bertarung dengan setiap reinkarnasi dewa tertinggi, terus mengasah ilmu pedang dan pikirannya dengan lawan. Dalam kondisi ini, peningkatannya sangat besar. Karena itu setara dengan mendapat bimbingan dari setiap dewa tertinggi. Cara latihan unik ini bahkan mengejutkan Sander Ye, apalagi kalau digabungkan dengan pagoda kecil, sungguh menakutkan. Di dalam kotak reinkarnasi khusus ini, saat dia melawan ingatan dewa tertinggi itu, dia tidak menggunakan pedang Qingxuan, melainkan pedang jiwa. Dia selalu mengingat kata-kata Sino Ye. Murni, ekstrim. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencapai kesucian dan kesempurnaan, terutama keyakinan Kendo, perlu dibentuk kembali. Tanpa niat permusuhan, bagaimana seseorang bisa disebut tak terkalahkan? Selama lebih dari 20 tahun, jiwa pedang dan hati Kendo-nya sudah ditempa oleh kenangan reinkarnasi dewa tertinggi yang bisa dikatakan meningkat pesat. Dan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, ranahnya sudah ditingkatkan secara langsung dari Etao menjadi Pingdao. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari bantuan pohon kecil Tianxing. Pohon kecil Tianxing memberinya energi spiritual ungu biru dalam jumlah besar, dan energi spiritual ini kualitasnya di atas kristal abadi. Saat Sander Ye berlatih, Yinia terus mempelajari ruang dan waktu khusus setiap hari. Yinia kini terkadang duduk di waktu dan ruang khusus itu selama beberapa hari,
karena semakin jauh dia belajar, semakin sulit jadinya. Sangat mendalam. Bahkan baginya, penelitian itu sangat sulit. Pada hari ini, Yinia yang sedang mempelajari ruang dan waktu khusus tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan detik berikutnya, dia langsung meninggalkan pagoda kecil. Setelah meninggalkan pagoda kecil, dia melihat ke langit dan melihat ruang dan waktu tiba-tiba mulai bergerak. Melihat pemandangan ini, Yinia mengerutkan kening. Klik. Tiba-tiba, ruang dan waktu yang bergerak tiba-tiba terbelah, dan kemudian, Master Peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya keluar dengan padat. Pemimpinnya tidak lain adalah petugas penegakan hukum Cui. Melihat pemandangan ini, wajah Yinia menjadi gelap. Saat melihat Yinia, mata Master Peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya di langit tertuju padanya seperti pedang tajam. Salah satu orang peradaban Tianxing tiba-tiba bergegas ke depan Yinia dan berkata dengan marah, "Aib bagi peradaban Tianxing, aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, dia menamparkan Yinia dengan keras. Sebelum tangannya bisa mendekati Yinia, Yinia mendorong ke depan dan menendang perutnya. Bang! Pria itu terlempar ribuan kaki jauhnya dalam sekejap, dan akhirnya terjatuh dengan keras ke laut, memercikkan kolom air setinggi ratusan kaki. Melihat pemandangan ini, Master Peradaban Tianxing yang datang tiba-tiba menjadi semakin marah. "Beraninya kamu melawan?" Salah satu lelaki tua itu menunjuk dengan marah ke arah Yinia. "Yinia, apakah kamu tahu kesalahanmu?" Yinia memandang lelaki tua itu dengan ringan dan berkata, "Aku tidak tahu." Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengeluarkan manisan Hao dan menjilatnya. Orang tua itu memelototi Yinia, "Kamu melanggar hukum dewa dan melepaskan api ilahi langit tanpa izin. Bukan hanya itu, kamu tanpa malu-malu jatuh cinta pada semut peradaban asing dan bahkan kawin lari dengannya. Tahukah kamu kesalahanmu?" Yinia menjilat manisan Hao-nya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu." Wajah lelaki tua itu menjadi pucat karena marah. Dia maju selangkah. Setelah mengambil langkah ini, dia membalikkan tangan kanannya dan kemudian memukul Yinia dengan telapak tangan dari udara. Dalam sekejap, lapisan ruang dan waktu di atas kepala Yinia tiba-tiba hancur dan musnah, dan kekuatan yang sangat menakutkan menghantam Yinia. Yinia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan meremasnya dengan lembut. Dalam sekejap, waktu dan ruang di atas kepalanya kembali ke keadaan semula. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Yino Cui juga mengerutkan kening. Kekuatan lelaki tua itu level 6, dan kemampuan Yinia juga hanya level 6. Bagaimana dia bisa menghancurkan kekuatan lelaki tua itu dengan mudah? Di peradaban Tianxing, pembagian level sangat berbeda dengan alam semesta lain. Kemampuan mereka dibagi menjadi tingkat 1 sampai 9. Setelah tingkat ke-9 adalah ranah ekstrim, dan setelah ranah ekstrim adalah ranah tertinggi. Kemampuan setiap ranah berbeda. Kemampuan level 6 bisa mengendalikan api langit, yang dianggap sebagai master di atas rata-rata di peradaban Tianxing. Tapi Yinia dengan mudah menetralisir kekuatan lelaki tua itu, yang berarti kekuatan Yinia jauh lebih unggul dari lelaki tua itu. Apakah dia level 7? Yino Cui mengerutkan kening karena dia juga berada di level 7, tetapi dia berada di puncak level 7. Di bawah, setelah Yinia menetralkan kekuatan lelaki tua itu, dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menyimpan pagoda kecil, berbalik, dan hendak melarikan diri. Ketika Yino Cui melihat adegan ini, dia langsung berkata, "Hentikan dia." Bang! Tiba-tiba, segel berwarna merah darah muncul di atas kepala Yinja. Kemudian, ruang dan waktu di sekitarnya bergetar, dan dalam sekejap, guntur dan kilat berwarna merah darah muncul. Penjara ruang dan waktu. Wajah Yinia menjadi gelap. Ini adalah harta suci aula penegak hukum, yang khusus digunakan untuk menjebak orang. Dia hendak menghancurkannya, tetapi pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba datang dari belakangnya, dan dia berbalik tiba-tiba, lalu menekan dengan lembut menggunakan tangan kanan. Bang! Sinar cahaya putih melonjak di depannya, dan jutaan gunung di sekitarnya berubah menjadi abu pada saat ini. Sesosok mundur dengan kasar. Itu adalah Yino Cui. Setelah Yino Cui berhenti,
dia menatap Yinia, matanya penuh rasa tidak percaya. Kenapa kamu begitu kuat? Beberapa master peradaban Tianxing di sekitar sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Yinia menjadi begitu kuat. Sebagai pengurus, Yinia biasanya menyalakan api di luar dan jarang kembali ke peradaban Tianxing. Oleh karena itu, tidak ada yang menyangka kekuatannya sekuat itu. Level 7. Setelah semua orang terkejut, mereka menjadi marah. Petugas penegakan hukum level 7 di peradaban Tianxing juga dianggap monster di antara monster. Sangat memalukan bagi peradaban Tianxing bahwa orang seperti itu jatuh cinta pada pria yang peradabannya rendah. Selama bertahun-tahun, peradaban Tianxing sudah menghancurkan banyak sekali peradaban. Bisa dikatakan bahwa kecuali peradaban Tianxing, peradaban lain seperti semut di mata mereka. Bukan karena mereka sombong, tapi mereka percaya diri. Karena mereka sudah bertahun-tahun berada di alam semesta, mereka hampir tidak pernah bertemu lawan. Yinia melirik orang-orang dari suku yang sama di depannya. Saat dia melihat kemarahan dan penghinaan di mata mereka, dia menghela nafas dalam hatinya. Aku menyukainya, tapi aku juga tidak ingin menyakiti kalian. Padahal, tujuan utama dia mengajak Sander Ye kembali kali ini adalah untuk bertemu dengan Dewa Tertinggi Tianyun. Setelah bertemu dengan Dewa Tertinggi Tianyun, dia berencana mengundurkan diri sebagai aparat penegak hukum dan mengikuti Sander Ye berkeliling alam semesta. Dia tidak menyangka segalanya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Yino Cui tiba-tiba berkata dengan muram, "Yinia, selama kamu menyerahkan orang itu, kami bersedia mengampuni nyawamu dan memberimu kesempatan untuk bertobat." Yinia melirik ke arah Yino Cui, dan dia tahu bahwa pria di depannya mengatakan itu dengan sengaja. Lawan tidak menyembunyikan permusuhannya terhadapnya sejak muncul sampai sekarang, dan alasan kenapa mengatakan ini hanya untuk membuat jawaban dia memancing amarah orang-orang peradaban Tianxing di sekitarnya. Yinia berkata, "Aku ingin bertemu guruku." Yino Cui berkata dengan tenang, "Serahkan orang itu dan aku akan membiarkan kamu bertemu dengan Dewa Tertinggi." Yinia mengerutkan kening. Yino Cui berpura-pura serius dan berkata, "Yinia, kamu adalah pengurus, dan kamu juga murid Dewa Tertinggi. Apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan kami semua demi semut asing? Apakah kami tidak sepenting pria ini di hatimu? Selama kamu serahkan pria itu dan bunuh pria itu di depan kami, aku jamin kami tidak akan pernah mempersulitmu." Saat ini, Jinan tiba-tiba muncul di hadapan Yinia. Dia mengedipkan mata ke arah Yinia, lalu menoleh ke arah para master peradaban Tianxing itu, dan berkata sambil tersenyum, "Yinia dan dia bukan pasangan, mereka hanya teman biasa, kami adalah suami dan istri." Yinia tiba-tiba menyela Jinan. Dia memandang semua orang peradaban Tianxing di langit yang penuh kebencian dan penghinaan. "Aku memang menyukainya, dan aku memang ingin melahirkan buah untuk dia. Itu saja, aku selesai bicara." Suara dia sangat keras. Bersambung.